Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pasar dalam kewirausahaan Islam. Sebelumnya, perkenalkan saya Naila Aziza dari kelas Keperawatan 23C dengan NIM 230711085. Yang pertama itu, mengapa sih pasar penting dalam kewirausahaan? Pasar adalah jantung dari aktivitas ekonomi dalam Islam sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Pasar menjadi wadah untuk menerapkan nilai-nilai syariah seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Memahami pasar membantu entrepreneur muslim menciptakan bisnis yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga membawa manfaat bagi masyarakat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada pengertian pasar. Yang pertama ada ruang fisik, tempat tertentu seperti toko, pusat perbelanjaan, atau pasar tradisional di mana transaksi terjadi secara langsung. Yang kedua ada dunia digital. Platform online seperti marketplace dan media sosial yang memfasilitasi jual beli tanpa batas geografis. Yang terakhir itu ada interaksi ekonomi. Proses pertukaran barang dan jasa antara produsen, distributor, dan konsumen untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya ada pengertian pasar dalam perspektif Islam. Yang pertama ada tempat berbuat adil. Pasar adalah medan amanah di mana setiap transaksi harus dilakukan dengan penuh kejujuran dan tidak menipu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pedagang yang jujur akan bersama para nabi di surga. Yang kedua itu sebagai sarana ibadah. Setiap aktivitas jual beli yang dilakukan dengan niat mencari rezeki yang halal adalah ibadah. Pasar menjadi ladang pahala ketika dijalankan sesuai syariat. Yang ketiga itu ada mensejahterakan umat. Pasar dalam Islam harus mampu menciptakan keseimbangan ekonomi, menghindari monopoli, dan memastikan hak produsen maupun konsumen terpenuhi dengan adil. Selanjutnya ada jenis-jenis pasar. Yang pertama ada pasar tradisional. Pasar fisik yang beroperasi di lokasi tetap atau bergilir, menjual berbagai kebutuhan sehari-hari dengan sistem tawar-menawar. Yang kedua itu ada pasar modern, supermarket, supermarket, dan mall yang menjual barang dengan harga tetap dan sistem pelayanan terpadu. Yang ketiga itu ada pasar digital, platform e-commerce dan media sosial yang memudahkan transaksi tanpa batas waktu dan lokasi. Dan yang terakhir itu ada pasar modal, tempat jual beli surat berharga seperti saham dan obligasi namun harus memenuhi syarat syariah. Selanjutnya itu ada apa itu segmentasi pasar? Yang pertama itu ada definisi. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar yang luas menjadi kelompok-kelompok konsumen yang memiliki karakteristik, kebutuhan, atau perilaku yang sama. Tujuannya itu untuk memungkinkan perusahaan menyesuaikan produk, harga, dan promosi sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap segmen, sehingga meningkatkan efektivitas pemasaran. Selanjutnya itu ada jenis-jenis segmentasi pasar. Yang pertama itu ada demografis, ada usia, jenis kelamin, pendidikan, pendapatan, pekerjaan, dan status perkawinan. Yang kedua itu ada geografis seperti lokasi, iklim,
kepadatan penduduk, dan wilayah administratif. Yang ketiga ada psikografis, seperti gaya hidup, kepribadian, nilai, dan minat konsumen. Yang terakhir itu ada perilaku, seperti kebiasaan beli, loyalitas merek, dan tingkat penggunaan produk. Selanjutnya ada contoh segmentasi pasar. Yang pertama ada segmentasi pasar hijab. Produk hijab muslimah bisa disegmentasikan berdasarkan usia. Remaja dengan usia 15-20 tahun itu menyukai desain modern. Dewasa itu 21-35 tahun dengan mencari kualitas premium. Dan orang tua itu 36 tahun ke atas lebih suka modern yang sederhana. Terus yang kedua itu ada segmentasi pasar makanan halal. Restoran halal dapat menargetkan segmen berdasarkan pendapatan. Yang pertama itu ada kelas ekonomi seperti harga terjangkau. Terus kelas yang menengah itu kualitas yang seimbang. Terus dan ada yang premium adalah pengalaman yang mewah. Yang ketiga itu ada segmentasi pasar berdasarkan lokasi. Produk baju adat bisa disegmentasikan geografis, yaitu ada Jawa sebagai seperti kayak baju kebaya, batik. Terus kalau di Sumatera itu baju kurung, dan Sulawesi itu seperti baju adat Bugis dengan desain yang warna khas masing-masing daerah. Selanjutnya ada strategi pasar dalam perspektif Islam. Yang pertama itu ada konsep umum. Strategi pasar mencakup pemilihan segmen target. Ada positioning produk dan mix pemasaran. Yang kedua itu ada prinsip syariah. Setiap strategi harus tunduk pada hukum Islam, seperti transparan, tidak merugikan pihak lain, menghindari riba, dan menjaga kehormatan dalam berpromosi. Selanjutnya ada kejujuran. Itu dalam prinsip syariah. Kejujuran ya. Tidak boleh menipu dalam promosi atau menyembunyikan cacat produk. Rasulullah melarang penipuan dalam jual beli. Yang kedua itu ada larangan riba. Dilarang menggunakan sistem bunga dalam transaksi, diganti dengan sistem bagi hasil atau margin jelas. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial. Perusahaan harus peduli lingkungan, membayar zakat, dan membantu masyarakat di sekitar dengan sebagian keuntungan. Selanjutnya ada keadilan. Harga harus wajar, tidak ada eksploitasi, dan hak produsen maupun konsumen harus dihormati. Selanjutnya ada barang halal. Produk harus halal dan thayyib atau baik, tidak mengandung zat haram atau hasil dari bisnis terlarang. Terakhir itu ada etika promosi. Iklan tidak boleh mengandung fitnah, menfitnah kompetitor, atau menggunakan gambar yang tidak sopan. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Yang pertama itu, pasar adalah ibadah. Setiap aktivitas ekonomi di pasar bisa menjadi ibadah jika dilakukan dengan niat mencari rezeki halal dan memenuhi syariat. Yang kedua itu ada segmentasi untuk kemaslahatan. Memahami segmen pasar membantu entrepreneur muslim menciptakan solusi yang tepat sasaran dan bermanfaat. Yang ketiga itu ada strategi berprinsip.
Kesuksesan bisnis, Islam tidak hanya diukur dari keuntungan, tapi juga dari ketaatan pada nilai-nilai syariah dan manfaat sosial. Yang terakhir itu, ingatlah, dalam kewirausahaan Islam, pasar bukan hanya tempat mencari untung, tetapi juga medan untuk menegakkan keadilan, kejujuran, dan kebaikan bagi seluruh umat. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.